Sensasi dingin tiba-tiba menjalari tubuhnya melalui rasa sakit, dan secara bertahap memadamkan api kesakitan di dalam dirinya. Perasaan menyegarkan itu sangat nyaman, dan saraf Huo Yuhao berangsur-angsur rileks dalam tidur nyenyaknya. Dalam mimpinya, Donger telah kembali ke sisinya dan bersandar di sampingnya. Dia bisa mencium aroma harumnya ketika dia memegang tangan mungilnya, dan dia bisa merasakan jantungnya benar-benar tenang. Semua rasa sakit yang menyiksa dan penderitaan yang dia alami di masa lalu tidak ada hubungannya dengan Donger, dan semuanya tidak lagi menyakitkan selama dia kembali. Setidaknya, ada rasa manis segar setelah kepahitan. Tanda pisah, tanda pisah. Sinar pertama sinar matahari merembes ke tenda di pagi berikutnya dan bersinar tepat di wajah Tang Wutong. Dia ingin mengangkat tangannya secara tidak sadar untuk menaungi dirinya dari sinar matahari, tetapi dia menyadari bahwa tangannya terasa agak berat. Tang Wutong membuka matanya. Matanya yang besar berwarna merah muda kebiruan masih sedikit kabur dan mengantuk, dan hal pertama yang dilihatnya adalah pipi pucat tetapi sedikit kemerahan. Keburaman di matanya segera menghilang saat matanya yang besar dan indah melebar dalam sekejap. Segalanya menjadi kosong dalam benaknya. Saya, di mana saya? Mengapa ada seseorang yang tidur di sebelah saya? Dia hampir menendang keluar, tetapi dia memiliki kesan yang mendalam tentang profil samping yang dia lihat, dan dia mengerti bahwa orang ini tidak dapat dirugikan. Tang Wutong memaksakan dirinya untuk tenang dan menenangkan dirinya sebelum dia menatap orang ini dengan serius. Itu dia, Huo Yuhao. Memori Tang Wutong dari malam sebelumnya akhirnya kembali. Dia berpikir dalam hati, betapa terkejutnya dia, aku tertidur di sebelahnya. Dan aku tidur di sini sepanjang malam. Meskipun orang ini masih tak sadarkan diri, tapi aku tidur dengannya sepanjang malam. Tang Wutong melirik tangannya. Dia heran ketika dia menemukan bahwa semua jari di tangan kanannya saling terkait erat dengan tangan kanan Huo Yuhao, seolah-olah memang seharusnya begitu. Itu tidak mungkin, apa yang kamu lakukan, Tang Wutong? Tang Wutong duduk, malu, saat dia dengan cepat menarik tangannya kembali. Dia memerah karena malu, dia masih tidak sadar, dan jelas bahwa dia bukan orang yang meraihku. Apakah ini berarti bahwa saya tidak hanya tidur di sebelahnya, tetapi saya juga memutuskan untuk memegang tangannya? Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Tang Wutong meletakkan tangannya di pipinya, yang terbakar. Dia tidak berani menatap Huo Yuhao. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di luar tenda. Tang Wutong bangkit berdiri seolah-olah dia terkejut. Dia berdiri di samping tempat tidur ketika dia mengedarkan kekuatan jiwanya untuk menenangkan dirinya. Tirai diangkat ketika Su Sanxi dan Jiang Nanan berjalan masuk dari luar. Mereka memandang Tang Wutong, yang berdiri di samping tempat tidur, dan Jiang Nanan tidak bisa menahan tawa padanya ketika dia berkata, Wutong, bahkan jika kamu merawat Huo Yuhao, kamu tidak harus terus berdiri naik. Bagaimana dia? Apakah ada yang berubah? Petik 2. Punggung Tang Wutong menghadap mereka saat dia mengangguk dan berkata, dia baik-baik saja. Semuanya normal. Petik 2. Su Sanxi dan Jiang Nanan datang ke samping tempat tidur. Su Sanxi melirik Tang Wutong, dan menangkap ekspresinya yang malu dan tersipu. Dari sudut pandangnya, dia jelas masih merasa malu untuk membersihkan Huo Yuhao pada malam sebelumnya. Dia tidak bisa menahan tawa di dalam, tetapi dia tidak mengekspos dia. Kulit Yuhao nampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Lihat, ada jejak merah di wajahnya, kata Jiang Nanan dengan gembira. Benarkan? Su Sanxi menunduk, dan bisa tahu bahwa wajah Huo Yuhao jauh lebih baik daripada beberapa hari terakhir, sementara napasnya jauh lebih tebal dan lebih stabil. Wutong, kamu merawatnya dengan sangat baik. Sepertinya dia akan pulih dengan sangat cepat, Su Sanxi memujinya. Ya, saya harap dia akan pulih sesegera mungkin, jawab Tang Wutong secara otomatis. Jiang Nanan berkata, Wutong, kamu pasti lelah setelah merawatnya sepanjang malam. Anda harus kembali dan beristirahat. Sanxi dan aku akan bergiliran untuk menjaganya di siang hari. Petik 2. Oh, oke. Tang Wutong mengangguk ke arah mereka sebelum dia bergegas keluar. Dia berlari ke tendanya sendiri setelah keluar dari tenda Huo Yuhao. Tanda hubung. Jiang Nanan melirik tirai tenda,
yang masih bergoyang sedikit. Dia bergumam bingung, kenapa dia tampak seperti dia melarikan diri dari sesuatu. Su Sanshi terkekeh dan berkata, siapa yang tahu. Pada akhirnya, Yu Hao berada dalam kondisi yang sangat buruk, dan dia tidak bisa melakukan hal buruk padanya bahkan jika dia mau. Tidak ada yang bisa terjadi. Petik 2. Jiang Nanan tersipu ketika dia memelototinya dan berkata, hanya kamu yang akan berpikir tentang melakukan hal-hal buruk setiap hari. Su Sanshi menggendongnya di pinggang rampingnya dan berkata, apakah kamu tidak mengatakan tadi malam bahwa hal-hal buruk sebenarnya terasa cukup baik? Pes, kau benar-benar brengsek. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Jika kau terus berjalan, menjauhlah dariku lain kali. Jiang Nanan balas dengan marah sambil memerah lagi. Baiklah, aku akan berhenti. Saya akan berhenti bicara. Su Sanshi meminta maaf berulang kali. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berbicara. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa sudut mulut Huo Yuhao sebenarnya sedikit melengkung ke atas, seolah-olah dia tersenyum. Tanda pisah. Huo Yuhao pulih dengan sangat cepat, dan dia akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya pada sore yang sama. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, pikirannya jernih dan terjaga, dan itu tidak diragukan lagi berarti dia mulai menempuh jalan menuju pemulihan yang cepat. Su Sanshi merawat Huo Yuhao di sore hari. Dia baru saja memberi makan Huo Yuhao air sebelum dia menurunkan suaranya dan berkata dengan nada mengancam, dasar bajingan, apakah kamu mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kamu dengar pagi ini? Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, tidak, saya tidak mendengar apa-apa. Petik 2. Betulkah? Su Sanshi menatapnya dengan curiga, tapi mengapa aku merasa seperti kamu tersenyum pagi ini? Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, saudara senior ketiga, Anda harus memiliki hati nurani yang bersalah. Apa yang sudah kamu lakukan kali ini? Petik 2. Pes. Saya benar dan jujur. Mengapa saya memiliki hati nurani yang bersalah? Benar, Yuhao, jangan bicarakan itu. Misi kami dapat dianggap berhasil diselesaikan. Kami telah membantu Kekaisaran Luostar mendapatkan kembali pegunungan Mingdou, yang dapat mereka gunakan untuk secara langsung mengancam wilayah Kekaisaran Sun Mun sendiri. Kami telah memenuhi tujuan strategis kami. Haruskah kami kembali setelah Anda pulih? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, ya, sudah waktunya untuk kembali. Kami belum tahu bagaimana situasinya dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Jika Kekaisaran Jiwa Surgawi sepenuhnya ditaklukkan, Kekaisaran Sun Mun akan langsung mengancam akademi. Kita harus kembali ke akademi secepat mungkin begitu aku sedikit lebih baik. Petik 2. Su Sanshi berkata, baiklah kalau begitu, sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Benar, Kekaisaran Luo Bintang telah memerintahkan kita untuk dihargai karena jasa kami dalam pertempuran, dan banyak penghargaan telah diberikan kepada kita. Kami telah menerima semua hadiah uang, tetapi kami menolak tawaran gelar bangsawan. Judul Anda adalah Markis turun-temurun, apa rencanamu dengan itu? Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, lupakan sisanya. Judul Markis turun-temurun ini bermanfaat bagi saya, jadi saya menginginkannya. Bagaimana situasi di garis depan? Petik 2. Su Sanshi berkata, Kekaisaran Bintang Luo menguasai pegunungan Mingdou setelah membawanya kembali. Mereka telah mengirim beberapa lusin tim kecil Master Jiwa untuk menimbulkan kekacauan di Kekaisaran Sun Mun. Ini dimaksudkan untuk menarik perhatian Kekaisaran Sun Mun, tapi kami tidak tahu apa yang akan dicapai oleh tindakan ini. Kami tidak lagi berpartisipasi dalam operasi militer mereka setelah hari itu. Petik 2. Huo Yuhao berkata, tidak apa-apa. Saya percaya bahwa White Tiger Duke tidak akan membuat kesalahan yang sama, dengan matanya untuk strategi. Elit Kekaisaran Bintang Luo ada di sini, dan Kekaisaran Sun Mun harus melakukan banyak upaya bahkan jika mereka mengerahkan pasukan besar mereka untuk menyerang pegunungan Mingdou untuk merebutnya kembali. Selanjutnya, kekuatan utama mereka semua terkonsentrasi di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Petik 2. Su Sanshi tertawa getir. Saya pikir Star Luo Empire tidak akan menjadi ancaman bagi Kekaisaran Sun Mun. Dewa kematian Dou Luo terlalu menakutkan. Dengan dia di sekitar,
akan sangat sulit untuk memberikan kerusakan nyata pada Kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Ekspresi meratapi dan frustrasi muncul di mata Huo Yuhao. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari apa yang baru saja dikatakan Su Sanshi kepadanya? Dewa kematian Douluo, Ye Sishui, adalah ultimate Douluo, memiliki wayang iblis berdarah yang kuat sebagai jiwa bela dirinya. Dia bahkan kekasih lama gurunya, senior ini terlalu kuat. Huo Yuhao masih bisa mengingat bahwa gurunya pernah berkata sulit bagi tuan-tuan roh jahat untuk menjadi berjuluk Douluo, tetapi jika salah satu guru roh jahat itu akhirnya menjadi titlet Douluo, maka akan ada musibah. Gereja Roh Kudus telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan kekuatan mereka akhirnya matang. Mereka memiliki master jiwa jahat yang juga disebut Douluo, dan mereka bahkan memiliki master jiwa jahat yang merupakan Douluo utama. Dia memiliki pagoda Dewa Kematian, yang mungkin menjadi alat jiwa kelas 10. Ye Sishui hampir tak terkalahkan di dunia manusia, dan terlibat langsung dalam perang ini. The Beast God Ditian telah membuatnya takut kali ini, tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Kekuatan satu individu mungkin tidak dapat mengubah hasil perang, tetapi orang dengan kekuatan yang menakutkan seperti miliknya lebih dari cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Selain itu, Gereja Roh Kudus masih memiliki naga suci kegelapan, Long Xiaoyao, yang merupakan Douluo terakhir lainnya. Hanya dua Douluo terakhir yang tersisa di dunia yang membantu Kekaisaran Sun Moon. Ini sangat tidak menguntungkan bagi tiga kekaisaran asli benua Douluo. Keseimbangan perang ini benar-benar mengayun demi Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Luo Star telah mendapatkan kembali pegunungan Mingdo, tetapi bagaimana dengan masa depan? Apa yang akan terjadi di masa depan? Pasukan utama Kekaisaran Sun Moon terkonsentrasi di Kekaisaran Jiwa Surgawi, tetapi Dewa Kematian Douluo menjangkar semuanya di Kekaisaran Bulan Matahari, dan sulit untuk mengatakan berapa banyak tentara dan penguasa jiwa Kekaisaran Bintang Luo yang akan dimusnahkan. Yang bahkan lebih menakutkan adalah fakta bahwa Ye Sishui adalah master jiwa jahat, dan semua orang bisa tahu dari kondisi mental yang dia tunjukkan kemarin bahwa dia tidak stabil sama sekali. Orang seperti itu tidak akan peduli dengan kematian warga normal, dan tidak ada yang bisa mengancamnya. Kekuatan saya jauh dari cukup. Jika saya juga bisa menjadi Douluo berjudul, dan mungkin bahkan Douluo transenden, saya mungkin memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Tapi menjadi titlet Douluo sangat sulit. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, dan Su Sanshi berkata, saya telah mengirim berita itu kembali, dan saya telah melaporkan keberadaan Dewa Kematian Douluo Ye Sishui kepada berbagai sesepuh di Paviliun Dewa Laut. Saya pikir itu tidak akan lama sebelum Akademi akan melemparkan diri mereka ke dalam perang. Jika tidak, Kekaisaran Sun Moon tidak akan terhentikan. Ya, Huo Yuhao kembali dari perenungannya dan berkata, kita harus kembali secepat mungkin. Kekaisaran Bintang Luo tidak secara agresif ditekan oleh Kekaisaran Sun Moon di sisi ini, dan mereka dapat menstabilkan diri mereka sendiri untuk saat ini. Namun, Kekaisaran Jiwa Surgawi mungkin dalam kesulitan besar. Dengan Dewa Kematian Douluo di sekitar, saya tidak berpikir Kekaisaran Bintang Luo bisa menjadi efektif bahkan jika mereka mendorong ke wilayah Kekaisaran Sun Moon. Akademi mungkin harus membuat rencana lain. Petik 2. Su Sanshi berkata, baiklah. Anda tidak perlu terlalu khawatir, pemulihan Anda yang paling penting. Berhenti bicara dan istirahatlah. Petik 2. Baiklah, Huo Yuhao menutup matanya sekali lagi, dan diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Tubuh Huo Yuhao hampir meledak dari tekanan setelah dia menggunakan kekuatan Beast God Ditian, tetapi semua itu bukan tanpa manfaat. Dewa binatang mengendalikannya saat itu, tetapi kesadaran Huo Yuhao masih sangat terjaga. Oleh karena itu, dia sepenuhnya bisa merasakan betapa menakutkannya Dewa Bis itu. Seperti itulah rasanya menjadi Douluo utama. Pengalaman ini memungkinkan Huo Yuhao untuk merasakan aura individu tingkat atas sebelum ia mencapai kekuatan dan kultivasi yang diperlukan. Huo Yuhao bahkan bisa merasakan bahwa Dewa Binatang telah menanamkan sekitar 80% dari kekuatan jiwa tubuh sejatinya ke dalam dirinya. Jalur Huo Yuhao semuanya jenuh ketika itu terjadi, dan energi hidupnya yang luar biasa tidak bisa mengimbangi kekuatan destruktif yang mengerikan.
Ini adalah kasus bahkan setelah skala terbalik yang diberikan Dewa Bis kepadanya menanggung tekanan yang paling berat. Ingatan itu sangat jelas dan dalam baginya. Dia menyadari saat itu bahwa kekuatan jiwa di Tian berbeda dari miliknya. Huo Yuhao adalah seorang sage jiwa, dan kekuatan jiwanya seperti cairan lengket yang beredar kapan dan bagaimana dia menginginkannya. Kepadatan, kemurnian, efek regeneratif, dan kesinambungan kekuatan jiwanya semuanya relatif baik. Namun, kekuatan jiwa di Tian seperti lubang hitam kecil yang terhubung bersama. Setiap lubang berisi kekuatan spasial yang menakutkan, sementara setiap ruang yang unik mengandung kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan, namun semuanya berada dalam kendali di Tian. Huo Yuhao berpikir pada dirinya sendiri saat itu, apakah itu kekuatan dari Douluo tertinggi? Sangat sulit bagi tubuh manusia untuk mengandung kekuatan jiwa yang menakutkan dan luar biasa, dan harus bergantung pada kekuatan spasial untuk mengandung kekuatan jiwa mereka. Selanjutnya, kekuatan spasial itu harus berlaku di dalam tubuh sendiri. Semuanya begitu aneh dan mistis. Ditian menyebutkan kekuatan spasial ketika ia bertarung melawan Yesis Hui, dan sudah jelas bahwa dia tidak sebagus kekuatan spasial seperti Ditian. Mereka adalah dua individu yang paling kuat di dunia, tetapi masih ada celah di antara mereka. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa jika tubuh sejati Ditian ada, Yesis Hui pada akhirnya akan tetap tidak cocok untuk Ditian bahkan jika dia memanfaatkan pagoda kematian. Ditian tidak dikenal sebagai individu paling kuat di dunia tanpa alasan. Huo Yuhao telah memberitahu keempat rohnya bahwa tujuan masa depannya adalah untuk menantang Dewa Binatang Buas dan akhirnya mengalahkannya, sebelum dia mencoba merasakan panggilan dari alam dewa. Huo Yuhao menyadari setelah pengalamannya bahwa dia masih memiliki jalan panjang. Dia terlalu jauh dibandingkan dengan individu yang paling kuat di dunia. Huo Yuhao adalah keajaiban langka. Namun, apakah ada individu yang bisa menjadi gelar Douluo bukan keajaiban? Yesis Hui, Muen, dan Long Xiaoyao adalah individu paling berbakat dari generasi mereka. Huo Yuhao masih memiliki jalan panjang untuk pergi jika dia ingin menyusul mereka, apalagi melampaui mereka. Kekuatan Ditian diputar ulang dalam benaknya. Huo Yuhao tidak merasa putus asa karenanya. Sebaliknya, hasrat yang kuat tersulut dalam hatinya, keinginan untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih kuat. Selain itu, untuk beberapa alasan, dia menyadari setelah dia pingsan 2 kali bahwa keadaan rohaninya akan membaik setiap kali dia sadar. Selama kedua kali dia tidak sadar, dia merasa seolah Donger telah kembali ke sisinya, dan sensasi itu terasa sangat nyata. Jika bisa seperti itu setiap kali aku pingsan, maka aku tidak keberatan bahkan jika aku harus pingsan setiap hari. Huo Yuhao terus berpikir ketika sudut mulutnya melengkung tipis. Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya dan melihat kondisinya saat ini. Lorong-lorong di tubuhnya terhubung kembali, dan energi kehidupan yang padat mengalir melalui mereka, sementara darahnya mengalir sangat lancar. Kekuatan jiwanya mulai pulih dengan sendirinya setelah lorong-lorongnya sembuh, seperti itulah kekuatan tubuhnya. Kekuatan Ditian bukanlah sesuatu yang bisa diambil siapa saja. Dia telah menggunakan tubuh Yuhao sebagai fondasi dalam pertempuran, dan bahkan jika Douluo berjudul lain ada di tempatnya, dia mungkin tidak akan berada dalam kondisi sebagus Huo Yuhao. Bahkan titel Douluo bisa meledak dari semua tekanan, apalagi sage jiwa seperti Huo Yuhao. Lorong Huo Yuhao yang terhubung kembali telah berubah menjadi hijau dari semua energi kehidupan yang menyehatkan mereka. Tidak ada pertanyaan bahwa sebagian besar energi kehidupan yang luar biasa itu berasal dari Life Guardian Blade-nya, bukan dari nadinya sendiri. Life Guardian Blade telah berevolusi sepenuhnya setelah mengkonsumsi Life Gold. Awalnya pisau pahat kecil, tapi sekarang sudah berkembang menjadi belati. Itu dipelihara terus-menerus dalam tubuhnya, dan bahkan Ditian tidak bisa merasakan keberadaannya. Ditian telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi organ-organ Huo Yuhao setelah tubuhnya terluka parah. Gang yang rusak tidak banyak, dan kekuatan di urat nadi Huo Yuhao sudah cukup untuk lorong-lorongnya pulih sendiri. Namun, Huo Yuhao akan berada dalam masalah besar jika organ-organnya meletus.
Apa Ditian tidak tahu adalah bahwa kekuatan Life Guardian Blade Huo Yuhao dilepaskan lagi setelah dibimbing oleh energi kehidupan Dokter Immortal Douluo. Energi kehidupan murni itu telah membaptis tubuh Huo Yuhao sekali lagi. Efeknya kali ini hampir sama dengan ketika Huo Yuhao pertama kali menyatu dengannya. Lorong-lorong yang rusak mengandung lebih banyak energi kehidupan. Lorong-lorong penyembuhannya menjadi lebih keras, dan dipenuhi dengan lebih banyak energi kehidupan. Jika keadaan ini berlanjut, Huo Yuhao merasa bahwa dia bisa kembali normal hanya dalam 3 hari, paling banyak. Pengalaman bertarung melawan Dewa Kematian sangat berharga baginya. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa perlindungan yang diberikan oleh Beast God terbalik kepadanya tidak mutlak. Dia beruntung kali ini, jika Ye Sishui tidak terlalu sensitif, dia mungkin akan berada dalam masalah besar. Bahkan jika dia dihadapkan dengan Titoul Douluo yang normal, tubuhnya akan terluka parah dari beban yang seharusnya diambil, bahkan jika Dewa Binatang mengalahkan Titoul Douluo untuknya. Memikirkan segala sesuatu di belakang itu menakutkan, tapi itu bukan hal buruk bagi Huo Yuhao. Setidaknya dia bisa menilai berapa banyak kekuatan yang bisa disalurkan Dewa Bis ke tubuhnya, dan berapa banyak yang bisa diambil tubuhnya. Ini akan sangat bermanfaat bagi upayanya untuk memanfaatkan kekuatan Beast God di masa depan. The Beast God tidak hanya melakukan hal-hal buruk setelah ia menganugerahkan skala terbalik kepadanya, dia akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Namun, Huo Yuhao masih mengingatkan dirinya sendiri terus-menerus bahwa dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan Beast God jika dia mampu membelinya. Kalau tidak, dia akan mengembangkan ketergantungan padanya, dan itu akan menghambat peningkatan dan kultivasi masa depannya. Kekuatan jiwa terus beredar di seluruh tubuhnya. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan sebagian kecil dari kekuatan jiwanya sebelum ia mengedarkannya dalam dantiannya. Huo Yuhao menceritakan berulang-ulang bagaimana rasanya ketika Dewa Binatang telah menyalurkan kekuatan jiwa ke dalam tubuhnya. Jika dia bisa membuat lubang hitam seperti itu, akankah kultivasinya meningkat lebih cepat? Bahkan jika kultivasinya tidak meningkat, seperti apa rasanya karena ledakannya dalam pertempuran? Huo Yuhao mulai mengedarkan benang kekuatan jiwa itu dalam dantiannya saat ia merenung. Dia memutar dan menekannya. Itu tampak seperti di mana rahasia Beast God berada, kecuali menggunakan kekuatan spasial masih menjadi misteri baginya. Benang kekuatan jiwa ini tidak sekuat itu, tetapi mulai berputar semakin cepat ketika Huo Yuhao dengan sengaja mengendalikannya dengan kekuatan spiritualnya. Kekuatan jiwa ini secara bertahap dikompresi. Pada awalnya itu seperti kepalan, tetapi secara bertahap dikompresi menjadi seukuran telur ayam, dan kemudian hauton. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa cairnya terasa seperti itu akan mengeras setelah mencapai tingkat itu. Kecepatan putarannya mulai melambat dari ke proses kompresi. Apa yang terjadi? Apakah metode saya salah? Tapi kekuatan jiwa Ditian jelas dibentuk oleh lubang hitam kecil yang berputar dengan kecepatan tinggi. Setiap lubang hitam berisi kekuatan spasial dan kekuatan jiwa yang sangat besar. Apakah ada yang salah dengan cara saya menekan kekuatan jiwa? Huo Yuhao menanamkan lebih banyak kekuatan spiritual saat dia memikirkan berbagai hal, dan memaksa kekuatan jiwa itu untuk terus berputar lebih cepat. Namun, dia berhati-hati untuk tidak mengompresnya lagi. Huo Yuhao lambat laun bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Benang kekuatan jiwa ini berputar lebih cepat setelah usahanya penuh, tetapi butiran padat mulai muncul di dalamnya. Butir-butir itu mulai menyerap sisa kekuatan jiwa di dalam dantiannya saat mereka berputar, menguatkan diri. Pusaran air yang telah dikompresi dengan ukuran hauton mulai membesar sekali lagi. Tidak, Huo Yuhao segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia langsung meningkatkan kontrolnya atas kekuatan spiritualnya untuk membuat pusaran air berputar lebih lambat. Untungnya, itu dia. Jika sage jiwa lain ada di tempatnya, orang itu tidak mungkin memiliki kekuatan spiritual tambahan setelah menyesuaikan kontrolnya atas kekuatan jiwa mereka berkali-kali. Kecepatan rotasi kekuatan jiwa melambat, dan penyerapan kekuatan jiwa eksternal secara alami melemah. Volumenya berhenti meningkat, tetapi kekuatan jiwa yang dipadatkan juga mulai perlahan meleleh dan menjadi cair sekali lagi. Akhirnya,
Utas kekuatan jiwa kembali normal di bawah kendali cermat Huo Yuhao, dan mengembalikan semua kekuatan jiwa dalam dantiannya. Itu terus beredar sesuai dengan jalur budidaya teknik misterius surga. Huo Yuhao benar-benar bingung setelah percobaannya. Dia tidak mungkin bertanya pada Dewa Binatang, karena Ditian akan sangat senang bahwa kekuatan jiwanya meningkat lebih lambat. Mengapa Ditian mungkin memberitahunya rahasia seperti itu? Namun, cara Ditian mengedarkan kekuatan jiwanya sendiri meninggalkan kesan yang mendalam di benak Huo Yuhao, dan ia samar-samar bisa merasakan bahwa cara mengedarkan kekuatan jiwanya adalah metode yang akhirnya akan ia capai. Melakukan eksperimen pada tubuhnya di sini terlalu berbahaya, salah langkah tunggal akan sama dengan menciptakan bom di dalam dirinya sendiri. Huo Yuhao memutuskan bahwa, setelah tubuhnya pulih, ia akan menyalurkan kekuatan jiwanya keluar dari tubuhnya dan mengendalikannya di luar. Seharusnya tidak ada masalah dengan kekuatan spiritualnya. Paling tidak, dia harus mencari tahu rahasia bagaimana kekuatan jiwa dan kekuatan spasial menyatu bersama. Dia harus meminta istirahat pada Penatua Xuan setelah dia kembali ke akademi. Meskipun Penatua Xuan bukan Douluo utama, dia masihlah Douluo Transcendent peringkat 98, jadi dia juga harus bekerja ke arah yang sama. Tanda pisah. Tubuhnya menjadi lebih baik pada detik, dan lorong-lorongnya memperbaiki diri terus-menerus. Huo Yuhao bisa bangun sendiri pada malam hari. Namun, dia tidak bisa makan banyak untuk makan malam, karena kondisi fisiknya. Dia makan semangkuk besar sup daging bergizi dan beberapa mie yang dimasak sampai sangat lembut. Semua orang dari Shrek yang duduk di kantin melirik Huo Yuhao lagi dan lagi. Suatu keajaiban, apa yang terjadi pada Huo Yuhao sungguh luar biasa. Dia adalah seseorang yang lorong-lorongnya hampir sepenuhnya hancur. Bukan saja dia tidak mati, tetapi itu baru 3 atau 4 hari, dan dia sudah bisa bangun dan berjalan. Apa itu, jika bukan keajaiban? Mereka akan menyimpulkan bahwa dia memiliki tubuh yang abadi jika mereka tidak mengenalnya dengan baik. Su Sanshi menatap ekspresi pucat Huo Yuhao dan berkata, "Yuhao, siapa yang akan kamu tugaskan untuk menjagamu malam ini?" Ye Gui dan Nan Qiuqiu tersipu ketika mereka mendengar kata-katanya. Tang Wutong sedang minum supnya, dan sendoknya bergetar sedikit ketika dia menumpahkan sup kembali ke mangkuknya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Kami berada di dalam kamp utama Angkatan Darat Northwestern, dan kami sangat aman. Saya bisa bergerak sendiri juga, jadi saya tidak perlu seseorang untuk merawat saya. Terima kasih, semuanya, selama beberapa hari terakhir, dan saya tahu saya juga mengkhawatirkan Anda. Aku akan sepenuhnya pulih setelah 2 hari lagi, dan kemudian kita bisa kembali ke akademi." Petik 2. Ye Gui dan Nan Qiuqiu tampak sedikit sedih ketika mereka mendengarnya mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan siapapun untuk merawatnya, karena itu berarti mereka tidak lagi memiliki peluang untuk menjadi dekat dengannya. Tang Wutong menghela nafas lega. Dia bahkan tidak melirik Huo Yuhao sedikit pun sepanjang makan malam. Setiap kali dia berpikir tentang menyeka dan membersihkan Huo Yuhao pada malam sebelumnya, dia akan merasa malu yang tak terkendali. Dia bahkan tidak bisa menyesalinya. Mengapa saya membantunya melakukan sesuatu seperti itu malam itu? Itu tidak bisa dipercaya. Su Sanshi melirik ketiga wanita itu, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Baiklah, kalau begitu, kamu harus hati-hati malam ini. Benar, Wutong sangat dekat dengan Anda, dan Anda dapat memanggilnya jika Anda merasa ada sesuatu yang salah dengan Anda. Dia harus bisa bergegas sesegera mungkin. Benar, Wutong. Petik 2. Tang Wutong mengangkat kepalanya dan menatap Su Sanshi, dan kemudian pada Huo Yuhao. Ekspresinya jelas sedikit kaku ketika dia mengangguk. Huo Yuhao mengira dia tidak begitu rela ketika dia melihat ekspresinya dan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, Wutong. Saya pikir saya tidak akan merepotkan Anda." Petik 2. Ya, Tang Wutong mengakui sebelum dia menundukkan kepalanya sekali lagi. Tanda pisah. Semua orang kembali ke tenda untuk beristirahat setelah makan malam. Kamp tentara Northwestern Field agak kosong pada saat ini, karena sebagian besar tentara sudah dikerahkan ke pegunungan Mingdou.
White Tiger Duke dan Princess Jiu Jiu harus mengarahkan semuanya ke sana, jadi mereka juga tidak ada. Huo Yuhao merasa jauh lebih baik ketika dia menyilangkan kakinya dan duduk di tempat tidurnya. Jalan-jalan barunya telah terhubung kembali sepenuhnya, dan hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah membiasakan diri dengannya. Pada saat yang sama, ia harus membiarkan lorong-lorongnya berkonsolidasi dan memperkuat diri dengan makanan dari energi kehidupannya. Mereka harus dapat pulih sepenuhnya segera. Kehidupan emas benar-benar eksistensi mistis. Huo Yuhao mengendalikan Life Guardian Blade dengan pikirannya saat lampu hijau berkedip-kedip, dan tiba-tiba muncul di depannya dan melayang di udara, menunjuk ke bawah. Ruangan itu agak redup, tetapi penampilan belati itu langsung melukis semuanya dengan warna hijau. Cahaya hijau melayang di sekitar ruangan saat energi kehidupan yang padat berdesir. Huo Yuhao melambaikan tangannya, dan belati itu berakhir di genggamannya. Bilahnya tidak terlalu panjang, sekitar 7 inci, dan cengkeramannya sekitar 4 inci. Life Guardian Blade hanya bisa dianggap sebagai belati kecil. Namun, Huo Yuhao segera merasakan gelombang energi kehidupan yang tebal memenuhi tubuhnya saat ia mencengkeramnya, dan semua yang ada di tubuhnya bersinar hijau. Dia melompat turun dari tempat tidurnya, dan melepaskan sepotong logam keras dari cincin penyimpanannya. Huo Yuhao mengayunkan belati di tangannya, dan lampu hijau melintas di atas logam sebelum menghilang ke udara tipis begitu saja, seolah-olah itu tidak pernah ada. Sinar cahaya melintas di Life Guardian Blade, dan itu tidak banyak berubah, tapi Huo Yuhao bisa merasakan bahwa itu sekarang mengandung beberapa energi kehidupan di dalamnya yang bukan miliknya. Huo Yuhao mengerahkan keinginannya sekali lagi, dan tombak naga emas terbang keluar dari Eye of Destiny-nya. Life Guardian Blade menekan tombak naga emas, dan tombak naga emas berkedip dan menyerap energi kehidupan yang dimiliki oleh beberapa objek lain. Sesuatu terjadi pada Huo Yuhao. Seperti yang Wang Qiwer katakan sebelumnya, Life Guardian Blade dan Golden Dragon Spear jelas saling melengkapi. Energi kehidupan yang diserap oleh tombak naga emas dapat menopang Life Guardian Blade, sementara energi kehidupan yang diserap oleh Life Guardian Blade dari benda-benda dapat digunakan untuk mengisi kembali tombak naga emas. Jika dua item ini bisa sepenuhnya menyatu, maka kekuatan mereka akan ditingkatkan. Kekuatan mereka bahkan mungkin ditingkatkan ke tingkat yang menakutkan. Life Guardian Blade miliknya, sedangkan tombak naga emas milik Wang Qiwer, jadi dia tidak bisa mencoba sesuatu seperti ini sebelumnya. Lebih jauh lagi, Life Guardian Blade hanyalah pisau pahat kecil saat itu, dan volumenya terlalu kecil. Tapi sekarang, jumlah bilah pedang meningkat, dan kedua barang itu milik Huo Yuhao. Bisakah dia mencoba ini sekarang? Huo Yuhao mencubit ujung tombak naga emas saat ia merenungkan ini, sebelum ia menekannya ke pegangan Life Guardian Blade. Life Guardian Blade bersinar dengan cahaya hijau redup, sedangkan Golden Dragon Spear memancarkan riak samar cahaya keemasan. Lampu-lampu itu saling terkait dan menyatu. Saya tidak bisa hanya mengikat mereka, bukan? Koneksi sederhana seperti itu tidak dapat melepaskan potensi mereka satu sama lain. Apa yang harus saya lakukan agar ini berfungsi? Huo Yuhao mandek. Dia bisa merasakan bahwa pilihannya benar, tetapi bagaimana dia harus menyatukan mereka bersama adalah pertanyaan sulit lainnya. Huo Yuhao mengerutkan kening saat dia berpikir keras. Life Guardian Blade memancarkan energi kehidupan yang luar biasa, sementara tombak naga emas tampak jauh lebih pendiam. Tampaknya ada cahaya keemasan yang mengalir di dalam rona keemasan dalam Golden Dragon Spear. Mungkin itu karena telah mencicipi darah banyak makhluk, dan tombak itu sendiri mengeluarkan aura yang suram dan sunyi. Kedua item memiliki karakteristik yang sama dalam menyerap energi kehidupan, tetapi mereka berbeda karena Life Guardian Blade menyerap energi kehidupan dari benda-benda dan mengubahnya menjadi energi kehidupan yang dibutuhkan manusia atau hewan, sedangkan tombak naga emas melakukan yang sebaliknya. Bagaimana bisa keduanya disatukan? Huo Yuhao terus merenungkan saat dia menyatukan kedua item, dan fokus pada transformasi mereka ketika mereka saling menekan. Huo Yuhao dengan cepat menemukan bahwa tidak ada yang berubah terlalu banyak ketika mereka ditekan bersama. Mereka tidak saling menolak, tetapi mereka juga tidak saling menarik. Mereka tampak seperti dua objek berbeda yang tidak bisa lebih sederhana,
dan tidak banyak yang terjadi ketika mereka ditekan bersama. Huo Yuhao mengeluarkan sepotong logam lagi. Dia membiarkan Life Guardian Blade menyerap energi hidupnya. Ya, sesuatu mulai berubah. Life Guardian Blade melintas sekali sebelum cahaya emas beredar di sekitar tombak naga emas. Namun, ini tidak memakan waktu lebih lama dari instan sebelum kedua item selesai berinteraksi. Sepertinya aku tidak bisa membuat mereka bersatu. Setidaknya, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya pada saat ini. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Eye of Destiny-nya berkedip dan menyerap kembali tombak naga emas. Pada saat itu, sebuah gagasan muncul di benaknya, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menggabungkan mereka bersama-sama, dapatkah mereka menggabungkan mereka bersama melalui takdir dalam mata takdirnya? The Eye of Destiny berisi kekuatan mistis takdir, dan merupakan kekuatan yang bahkan Beast God di Tian tidak bisa mengerti. The Beast God tidak bisa mendeteksi keberadaan Life Guardian Blade sebelum ini, karena terkandung dalam mata takdir Huo Yuhao. Huo Yuhao telah menyimpan dan memelihara kedua item The Eye of Destiny secara terpisah sebelumnya, dan membiarkan mereka berinteraksi satu sama lain. Bagaimana jika dia mengubah metodenya? Dengan itu, Huo Yuhao segera menyerap kembali Life Guardian Blade ke dalam Eye of Destiny-nya, mengendalikan dan menggesernya sehingga ditempatkan di tempat yang sama dengan tombak naga emas. Dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Mereka berdua di bawah pengaruh kekuatan takdir, tetapi mereka hanya duduk di sana dengan tenang, tidak berbeda dengan bagaimana mereka berada di luar. Huo Yuhao tidak khawatir, karena dia tahu bahwa hal-hal baik hanya datang kepada mereka yang menunggu. Kedua item yang bergabung bersama-sama mungkin bisa memberinya kejutan yang tak terduga, sementara itu tidak akan berarti apa-apa meskipun item itu tidak melebur. Mereka berdua kartu truf sendiri. Tanda hubung. Huo Yuhao selesai berurusan dengan dua hal yang hampir bisa dianggap sebagai senjata ilahi, dan pikirannya kembali ke ingatannya tentang kekuatan jiwa di Tian. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih pada saat ini, tetapi kekuatan spiritualnya hampir miliki. Kekuatan jiwanya juga berkembang. Huo Yuhao tidak berani bereksperimen di dalam tubuhnya, karena ia akan berada dalam masalah besar jika terjadi kesalahan. Namun, semuanya berbeda di luar tubuhnya. Meskipun Huo Yuhao tahu bahwa dia harus menunggu sampai tubuhnya benar-benar pulih sebelum mencoba percobaan ini, dia tidak bisa menahan godaan sekarang. Keinginannya untuk kekuatan dan kekuatan bahkan lebih kuat setelah berhadapan dengan Yesis Hui, dan memahami rahasia kekuatan jiwa di Tian tidak diragukan lagi akan sangat membantu untuk perbaikan dalam kultivasi. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk memulai eksperimennya. Dia melakukannya secara eksternal, dan dia tidak akan melukai dirinya sendiri selama dia mengendalikan kekuatan jiwanya dengan tepat. Dia bisa menghentikan eksperimennya terakhir kali dia mencobanya di dalam tubuhnya, jadi dia seharusnya tidak memiliki masalah di luar itu. Dia meyakinkan dirinya sendiri sebelum memulai eksperimennya. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, dan seutas kekuatan jiwa perlahan-lahan muncul. Kekuatan jiwa The Mysterious Heaven Technique hadir sebagai benang putih yang samar. Ini adalah kekuatan jiwanya yang paling murni, karena itu tidak berinteraksi dengan salah satu dari jiwanya yang bela diri. Perbedaan terbesar antara penguasa jiwa dengan jiwa bela diri kembar dan yang hanya memiliki satu jiwa adalah bahwa ketika guru jiwa dengan jiwa bela diri kembar beralih di antara jiwa bela diri mereka, kekuatan jiwa mereka akan dengan cepat menyatu dengan jiwa bela diri yang baru. Kekuatan spiritual Huo Yuhao cukup kuat pada titik ini sehingga ia bahkan bisa menggunakan kedua jiwa bela dirinya pada saat yang sama dalam keadaan tertentu. Menggunakan kedua jiwa bela diri pada saat yang sama berarti menggabungkan satu bagian berbeda dari kekuatan jiwanya dengan masing-masing jiwa bela diri pada saat yang sama. Dia tidak bisa melakukannya untuk waktu yang lama, dan hanya bisa melakukannya sekali atau dua kali sebelum dia harus memilih satu jiwa bela diri. Namun, metode ini memungkinkannya untuk menghubungkan dua jiwa bela diri dengan lebih sempurna dalam pertempuran yang sebenarnya, dan jika koneksi ini digunakan dengan tepat, itu tidak akan berbeda dengan menggunakan kedua jiwa bela diri pada saat yang sama. Huo Yuhao baru saja menguasai metode ini. Sangat disayangkan bahwa kemampuannya yang baru ditemukan jauh dari cukup terhadap Ultimate Douluo seperti Yesis Hui.
Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Kekuatan jiwa murni The Mysterious Heaven teknik mulai berputar di telapak tangan Huo Yuhao. Untuk memastikan keselamatannya, Huo Yuhao hanya menggunakan setengah dari kekuatan jiwa yang dia gunakan ketika dia bereksperimen di dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa putih susu terus berputar, dan lambat laun menjadi seperti pusaran air. Itu seperti bola cairan putih susu, dan tampak sangat aneh dan unik. Huo Yuhao membiarkannya memulai putarannya sebelum dia secara bertahap mulai menekan kekuatan jiwa putih susu ke bawah. Dia sangat berhati-hati dengan gerakannya, dan dia membuat proses kompresi setimbang mungkin. Melakukan hal itu diharapkan akan menghindari fenomena yang terjadi terakhir kali, di mana beberapa bagian mengeras sementara bagian lain tetap dalam bentuk cair. Karena dia telah memutuskan untuk melakukan ini, dia harus melakukannya sesempurna mungkin. Baru setelah itu ia akan mencapai hasil terbaik. Cahaya putih susu bersinar redup. Huo Yuhao berkonsentrasi pada tugasnya, dan volume pusaran air putih dengan cepat menyusut di bawah manipulasinya. Tidak butuh waktu lama sebelum setengah dari ukuran aslinya. Huo Yuhao sangat cermat dalam mengendalikan pusaran air kali ini, jadi itu tidak menunjukkan tanda-tanda mengeras. Itu hanya menjadi jauh lebih tebal, dan memutarnya tampaknya menjadi semakin keras. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritual yang lebih besar lagi. Dengan pengalamannya sebelumnya, dia segera meningkatkan kekuatan spiritualnya sambil memastikan dia bahkan lebih berhati-hati dengan manipulasinya. Pusaran air putih berkurang ukurannya, sementara rona putih susu menjadi semakin menarik ketika keadaan seperti cairan kental mulai mengeras. Itu mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat di bawah kendali Huo Yuhao. Huo Yuhao mengingat dengan sangat jelas bahwa setiap keberadaan yang menyerupai lubang hitam dalam tubuh dewa binatang itu berputar dengan kecepatan yang hampir tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Kecepatan rotasi mereka jelas penting untuk memanfaatkan kekuatan spasial. Dia belum tahu triknya, jadi dia harus bereksperimen sesuai dengan apa yang bisa dia amati saat ini. Pusaran air mulai berputar lebih cepat sementara itu menjadi semakin kecil, dan perlahan-lahan mulai mengeras. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa dia sedang melakukan sesuatu. Pusaran air kecil secara bertahap dikompresi menjadi seukuran kacang kuning. Itu telah menjadi sangat padat pada saat itu, dan dibentuk seperti corong. Itu terus berputar dengan kuat, sementara aura kekuatan jiwa itu memancar melemah. Apakah ini berarti saya dapat memperkuat kekuatan jiwaku, dan menyimpannya secara eksternal? Itu ajaib. Jika saya bisa melakukan itu, apa yang akan terjadi jika saya menempatkan kekuatan jiwa yang sangat padat ini ke dalam botol susu? Efek apa yang akan saya capai? Botol susu bermanfaat, tetapi kekuatan jiwa yang bisa dikandungnya pada akhirnya terbatas, dan bahkan botol susu kelas atas hanya setara dengan kekuatan jiwa Soul Sage. Botol susu tidak begitu penting bagi insinyur jiwa tingkat tinggi. Mungkin saya bisa membuat botol susu kelas yang lebih tinggi, jika saya tidak memiliki gangguan. Huo Yuhao sangat gembira dengan penemuannya yang mengejutkan itu. Dia mulai mengamati corong susu bahkan lebih rumit, tanpa mengabaikan detail. Dia terus menggunakan lebih banyak kekuatan spiritual pada saat yang sama untuk memampatkan corong, sehingga dia bisa terus berputar. Kacang kuning secara bertahap menjadi seukuran kacang hijau. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya sedang dikompresi ke level maksimumnya, sementara kecepatan putarannya tampaknya telah mencapai batas juga. Akan sulit bagi kekuatan rohaninya untuk membuatnya berputar lebih cepat. Tetapi volumenya tidak berubah secara kualitatif. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, itu hanya benda kecil yang berputar terus-menerus. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika itu ada di dalam tubuhku sebelumnya, aku belum mengompresnya ke tingkat seperti itu, dan itu sudah mulai menyerap kekuatan jiwaku. Benar, itu harus terus menyerap kekuatan jiwa. Mata Huo Yuhao berbinar. Dia dengan hati-hati melepaskan sedikit kekuatan jiwa, dan memang, corong padat yang berputar merasakan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Tampaknya bergetar secara halus sebelum gaya gravitasi yang kuat segera muncul darinya dan menelan kekuatan jiwa yang telah dilepaskannya. Corong kecil itu mulai berputar lebih cepat setelah menelan sedikit kekuatan jiwa itu. Selain itu,
gaya gravitasi yang dihasilkannya mulai menguat, dan Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa hal kecil itu mulai mengkonsumsi energi asal langit dan bumi di sekitarnya juga. Bukan itu saja, gaya gravitasi ini juga bekerja pada tubuhnya sendiri, seolah-olah ia ingin menyerap lebih banyak kekuatan jiwanya. Proses ini sangat aneh. Huo Yuhao sangat bersemangat pada saat ini, dan dia segera merilis utas kekuatan jiwa untuk diserap oleh corong saat dia dengan cermat memantau transformasi corong. Corong kecil mulai berputar lebih cepat setelah mengkonsumsi kekuatan jiwa itu, dan sekarang berputar dengan sangat cepat sehingga Huo Yuhao hampir tidak bisa melihat keadaannya. Lebih penting lagi, corong tidak lagi membutuhkan kekuatan spiritual Huo Yuhao untuk mengendalikan setelah itu menyerap kekuatan jiwanya. Sekarang bisa mempertahankan kecepatan rotasi tinggi sendiri. Pada saat yang sama, ia mulai menyerap energi asal di sekitarnya lebih cepat. Apakah itu memperkuat dirinya sendiri? Sudahkah saya melakukannya? 15 menit telah berlalu sejak Huo Yuhao merilis benda ini, dan semakin banyak fenomena aneh dan mistis mulai muncul di sekitarnya. Pikiran Huo Yuhao stabil dan tenang. Dia tidak terus melepaskan kekuatan jiwa ke dalam corong dalam keadaan seperti itu. Alih-alih, ia fokus mengamati dengan cermat bagaimana corong berubah setelah menyerap lebih banyak energi asal langit dan bumi. Volume corong telah meningkat setelah menyerap kekuatan jiwanya 2 kali. Masanya telah meningkat menjadi kacang kuning setelah kedua contoh. Volume corong meningkat pada tingkat yang menurun karena terus menyerap energi asal di sekitarnya. Namun, ukurannya masih meningkat karena terus menyerap energi, dan kecepatan putarannya terus meningkat juga. Huo Yuhao berusaha untuk melampirkan kekuatan spiritualnya ke corong. Dia masih bisa melakukannya pada awalnya, tetapi sekarang kekuatan spiritualnya dilempar keluar dengan sangat cepat. Corong tersebut tampaknya telah menciptakan medan magnet yang aneh dengan rotasi kecepatan tinggi. Medan magnet ini sepertinya memengaruhi ruang di sekitarnya. Itu dia. Ini seharusnya. Jika kecepatan rotasi meningkat ke tingkat tertentu, dan jika corong itu sendiri menjadi cukup kuat, mungkin itu akan menjadi seperti kekuatan jiwa di dalam tubuh dewa binatang. Tetapi bagaimana saya menyimpan ini di dalam tubuh saya sendiri? Jika saya tidak bisa menyimpannya, bukankah semuanya akan menjadi tidak berarti? Huo Yuhao tidak khawatir. Dia hanya duduk di tempat tidur dengan kaki bersilang saat dia menggunakan kekuatan rohaninya untuk mengamati keadaan corong. Hal kecil ini terus berputar lebih cepat, dan mengkonsumsi energi dengan laju yang terus-menerus semakin cepat. Setelah 1 jam, volumenya meningkat 30% lagi. Setelah diperiksa lebih dekat, Huo Yuhao menemukan bahwa undulasi spasial di sekitarnya tidak jelas, seolah-olah corong itu sendiri jauh dari cukup kuat. Namun, dari segi volume, corongnya mirip dengan lubang hitam itu ketika Dewa Bis menggunakan kekuatan jiwanya. Namun, bahkan jika itu masalahnya, Huo Yuhao sudah bisa merasakan bahwa hal kecil ini sangat berbahaya. Itu seperti ruang penyimpanan yang penuh dengan bubuk mesiu yang dapat dinyalakan kapan saja, dan jika sesuatu bertabrakan dengannya, kekuatan jiwa yang berputar dengan kecepatan tinggi bisa menjadi tidak stabil, dan pasti akan meledak. Sayangnya, dia berada di dalam kamp militer, jadi dia tidak bisa menguji bagaimana itu akan terlihat setelah meledak. Dia harus menemukan tempat lain untuk itu. Huo Yuhao menyalurkan kekuatan spiritualnya dengan pikiran itu dan menyelimuti corong ini dari luar ketika ia mulai mencoba untuk secara bertahap mengurangi kecepatannya. Keadaan ini berbeda dari ketika kekuatan jiwa berada di dalam tubuhnya. Kali ini, mungkin karena corongnya berputar terlalu cepat, dia mengalami masalah kecil ketika dia mencoba mengendalikannya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao baru saja mulai berinteraksi dengannya ketika corong langsung menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, seolah-olah itu akan segera meledak. Huo Yuhao dengan tergesa-gesa mengurangi jumlah tekanan yang dia berikan padanya dengan kekuatan spiritualnya, dan corong kecil itu kembali stabil. Namun, itu tidak cukup untuk membuat Huo Yuhao bingung. Pertama, ia menggunakan penghalang spiritual untuk memutus koneksi corong ke dunia luar sehingga tidak bisa lagi menyerap energi asal di sekitarnya untuk memperkuat dirinya sendiri, sebelum dengan lembut mengurangi kecepatan rotasi sehingga secara bertahap akan memperlambat dalam keadaan stabilnya.
Butuh 15 menit untuk membuat kekuatan jiwa solid state ini berhenti berputar sepenuhnya. Corong akhirnya kembali ke bentuk kerucut di tangannya, sementara kekuatan jiwa yang terkompresi mulai menghilang dengan cepat setelah tidak lagi berputar, sebelum Huo Yuhao menyerap kembali ke dalam tubuhnya. Proses ini berlanjut selama sekitar 2 jam. Huo Yuhao masih belum menemukan tipuan setelah pemeriksaan dekat, tapi setidaknya dia berhasil menyelesaikan eksperimennya. Mungkin eksperimen pengantar ini akan memberi saya kejutan yang lebih tak terduga. Yang saya butuhkan sekarang adalah membuat lebih banyak pengamatan. Saya harus pergi keluar. Tanda pisah tanda pisah. Huo Yuhao keluar dari tendanya, dan melirik ke suatu tempat tidak jauh darinya, tenda milik Tang Wutong. Dia perlahan mengaktifkan jiwanya dan menggunakan imitasi. Lorong-lorongnya masih terasa sedikit menyakitkan, tetapi tidak ada masalah jika dia tidak menyalurkan banyak kekuatan jiwa. Dia tidak ingin menyerah pada kesempatan yang fantastis, berkali-kali. Inspirasi hanyalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap, dan dia mungkin tidak akan pernah menemukan inspirasi yang sama lagi jika dia melewatkannya. Karena itu, Huo Yuhao tidak ragu terlalu lama. Dia segera menyembunyikan dirinya melalui imitasi dan menyelinap keluar dari kamp. Tanda hubung. Kamp Star Luo Empire tidak memiliki banyak alat pengintai jiwa. Dengan kemampuan dan niatnya, ia dengan cepat berhasil keluar. Huo Yuhao dipercepat setelah meninggalkan kamp militer, meskipun ia menggunakan kurang dari 30% dari kekuatan jiwanya saat ia berlari ke kejauhan. Keadaan fisiknya sedikit lebih baik dari yang dia bayangkan. Tidak ada terlalu banyak beban baginya selama dia menekan kekuatan jiwanya ke tingkat tertentu, hasil yang menguntungkan baginya. Dia pergi lebih dari 10 km jauhnya dari kamp sebelum melambat. Dia menemukan sebuah bukit kecil dan berjalan di belakangnya, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan jika ada orang di sekitarnya sebelum dia memulai eksperimennya lagi. Dengan pengalaman sebelumnya, Huo Yuhao secara langsung melepaskan lebih banyak kekuatan jiwa daripada sebelumnya, dan mulai memutar dan mengompresnya. Dia hanya mengambil separuh waktu yang dia lakukan sebelumnya, dan kekuatan jiwa yang dia lepaskan mengambil bentuk corong yang solid. Dia tidak lagi berada di dalam kamp tentara. Tidak ada orang lain di sekitarnya, dan dia tidak takut benda ini meledak lagi. Corong melayang di udara. Kecepatan rotasi meningkat sangat cepat ketika Huo Yuhao terus menanamkan kekuatan jiwa ke dalamnya, dan mulai menyerap energi asal surga dan bumi di sekitarnya dengan gila. Tidak butuh waktu lama sebelum corong padat menjadi seukuran kepalan tangan. Garis-garis cahaya putih samar-samar terlihat di sekitarnya, dan ruang di sekitarnya juga mulai berubah. Huo Yuhao terus mengamati dengan seksama saat dia mengurangi jumlah kekuatan jiwa yang dia lepaskan. Corong padat seukuran kepalan tangan ini memiliki gaya gravitasi yang jauh lebih kuat daripada yang pertama, dan bahkan jika dia mengurangi jumlah kekuatan jiwa yang dia lepaskan, benda ini masih akan secara otomatis menyerapnya. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya mengalir keluar dari pori-porinya untuk menyatu dengan corong, dan semua energi asal dalam 1000 meter persegi di sekitarnya dikumpulkan dengan kecepatan kilat. Volume dan kecepatan rotasi saluran juga meningkat secara terus-menerus. Hukum seperti apa yang diikuti? Huo Yuhao tidak yakin, tetapi dia mengerti bahwa semakin banyak kekuatan jiwa yang terkandung dalam corong ini, semakin dekat sifat karakteristik kekuatan jiwa Beast God. Tentu saja, ini hanya salah satu lubang hitam di dalam kekuatan jiwa internal di Tian. Huo Yuhao berhenti melepaskan kekuatan jiwa saat dia perlahan-lahan bergerak mundur untuk menjauhkan diri dari corong. Yang mengejutkannya, dia dengan cepat menyadari bahwa tampaknya ada semacam gaya tarik yang tidak diketahui datang dari tubuhnya, karena corong itu sebenarnya bergeser bersamanya. Itu mengejarnya. Apakah kamu bercanda? Huo Yuhao tidak percaya diri untuk menghentikannya, karena sudah menjadi sangat besar. Dia heran, dan tidak bisa diganggu dengan kenyataan bahwa lorong-lorongnya belum pulih sepenuhnya. Cahaya melintas di sekujur tubuhnya saat dia menggunakan teleportasi instan pada jarak maksimumnya. Huo Yuhao menghilang 100 meter dengan cepat. Corong bergetar samar, dan tampaknya telah kehilangan target. Itu berhenti mengejarnya. Huo Yuhao akhirnya menghela napas sambil terus bergeser ke belakang.
Dia menempatkan 200 meter di antara corong dan dirinya sendiri sebelum dia menggunakan deteksi spiritual untuk meneliti keadaannya.